Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, kita akan melihat bagian terakhir dari kitab Galatia, dan ini menjadi minggu terakhir di mana kita akan berkhotbah dari kitab Galatia, atau saya akan berkhotbah, dan setelah itu nanti kita akan masuk minggu depan ke Minggu Palma atau Palm Sunday, di mana kita akan mengingat mengenai kematian dan juga kebangkitan daripada Tuhan Yesus. 1 minggu sebelum Paskah. Cepat ya, sudah mau Paskah, tidak lama lagi sudah mau masuk Paskah. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita melihat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat firman-Mu yang tadi kami sudah baca, dan sebentar lagi kami akan coba mengerti. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh ada bersama-sama dengan kami, dan juga khususnya bersama dengan saya ya Tuhan ketika saya menjelaskan hal ini, dan biarlah kiranya Engkau boleh dimuliakan Tuhan di dalam perenungan kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau boleh sungguh dimuliakan sekali lagi Tuhan dari bagian perenungan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu, saudara Sean berbicara mengenai apa artinya hidup di dalam roh. Kita bicara dari Galatia pasal yang kelima. Jadi, kita belajar kalau misalnya ada perbedaan tindakan dari orang yang hidup di dalam roh dengan yang hidup menuruti kehendak daging. Jadi, jelas sekali. Dari pasal yang kelima, kita bisa belajar hal tersebut. Jadi, ada perbuatan-perbuatan, saudara-saudara, yang didasari oleh roh, tetapi ada perbuatan-perbuatan juga yang didasari oleh daging, dan keduanya itu saudara-saudara adalah sangat bertentangan. Nah, Paulus di akhir pasal yang kelima ayat 25, kita akan bisa melihat saudara-saudara, saudara bisa lihat juga di layar, dikatakan di sini, jikalau kita hidup oleh roh, marilah baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kata Paulus, dia membedakan antara orang yang hidup oleh roh dengan orang yang hidup dipimpin oleh roh. Jadi jelas sekali dia katakan, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Jadi ada kelihatannya pada zaman Paulus, orang yang mengaku hidup di dalam roh, tetapi tidak dipimpin oleh roh. Menarik ya saudara-saudara ya. Jadi mungkin menurut saya kalau diterjemahkan ke dalam zaman kita sekarang, adalah mereka yang pergi ke gereja, tetapi belum tentu dipimpin oleh roh hidupnya. Nah, ini Paulus menjelaskan sekali lagi saudara-saudara, bukan hanya ke dalam konteks mereka pada waktu itu, tetapi juga konteks yang ada kita sekarang. Seperti apa sih sebetulnya artinya orang yang hidup dipimpin oleh roh, saudara-saudara? Ternyata ada orang Kristen yang seperti demikian pada zaman ini, saudara-saudara. Nah, ada sebuah survei yang biasa dilakukan di Australia, saudara-saudara, oleh sebuah lembaga yang bernama McCrindle. Ada survei seperti ini. Ini identitas keagamaan di Australia pada survei terakhir, kalau nggak salah ini survei tahun 2019 kalau saya tidak salah. Jadi kekristenan, saudara-saudara, ada 45%. Yang mana yang ke gereja itu secara rutin adalah 15%. Dan yang aktif berpartisipasi di dalam gereja itu hanya 7%, kecil sekali. Ya, jadi saudara bisa tahu 15% adalah mereka yang datang ke gereja, tetapi sebetulnya yang aktif berpartisipasi, kalau saudara lihat, itu hanyalah sekitar 7%. Jadi 7% ini adalah orang-orang yang datang ke gereja secara rutin, tetapi juga orang-orang yang ikut serta di dalam persekutuan doa,
di dalam melayani, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, tentunya kalau misalnya bagian no religion, kita tahu saudara-saudara seperti apa itu, karena mereka sama sekali tidak percaya pada apapun yang sifatnya religius, boleh dikatakan. Dan itu jumlahnya kurang lebih 32% di Australia. Dan diperkirakan ini akan terus meningkat. Lalu yang menarik lagi saudara-saudara, ada kategori yang disebut sebagai spiritual, begitu, tetapi tidak religius. Saudara lihat nggak? Di yang warna pink, ya. Spiritual tetapi tidak religius. Apa artinya ini? Artinya ialah orang-orang yang mengaku mereka spiritual tetapi mereka tidak beragama, tidak masuk ke dalam sebuah agama. Mereka percaya ada sesuatu yang jauh lebih besar di luar mereka, tetapi mereka tidak menganut atau tidak percaya atau tidak mungkin juga ikut di dalam sebuah agama. Dan bahkan kelompok ini dikatakan banyak juga yang mencampur baurkan antara satu agama dengan agama yang lain, saudara-saudara. Nah, tentunya kalau misalnya ada sebuah objek penginjilan atau kategori penginjilan, mungkin yang kelompok yang pink itu adalah kelompok yang mungkin lebih baik atau lebih kemungkinan besar bisa meresponi Injil Yesus Kristus. Tetapi perhatikan di yang hijau ini, saudara-saudara, di yang hijau ini. Di yang hijau ini ada kategori Kristen yang mana spiritual, tetapi ada kategori Kristen yang less spiritual, saudara-saudara. Perhatikan. Dan kepada orang-orang inilah, kepada yang less spiritual ini, Paulus berbicara. Jadi ada kategori orang Kristen yang pergi ke gereja, tetapi juga tidak necessarily, tidak pasti hidupnya dipimpin oleh roh. Atau secara utuh, melayani di gereja, rutin datang ke gereja, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang Paulus ingin sampaikan kepada orang-orang seperti ini? Dan orang-orang ini pada waktu itu ada di Galatia, dan saya yakin juga ada di dalam kehidupan kita sekarang. Jadi mereka mengaku Kristen, tetapi mereka tidak rutin pergi ke gereja, atau bahkan juga tidak rutin melayani. Nah, kata Paulus kepada mereka ialah, jadilah orang Kristen yang rohani, yang hidupnya bukan hanya sekedar rohani, tetapi juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Hidup yang dikendalikan oleh roh. Seperti apa orang-orang ini, saudara-saudara? Dan saya akan melihat beberapa hal di sini. Ada 4 hal yang akan kita lihat. Kita akan melihat seperti apa orang yang hidup dipimpin oleh roh. Yang pertama, saudara-saudara, ini adalah orang dengan kepala yang kecil. Ya, di pasal 5 ayat 26, saudara-saudara, yang tadi kita sudah lihat, dikatakan di sini, janganlah kita gila hormat, bahasa Indonesianya. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kepada orang-orang ini pertama-tama Paulus katakan apa? Meski mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan cukup spiritual, tetapi mereka belum tentu dipimpin oleh roh hidupnya. Mereka harus rendah hati dan jangan sombong atau jangan menentang. Ini adalah orang-orang tentunya yang mencari kehormatan, padahal orang ini nggak layak sebetulnya dihormati. Kan ada ya orang-orang seperti itu ya di dalam kehidupan kita, yang mencari dirinya dihormati, tetapi sebetulnya dia nggak layak dihormati. Jadi dengan kata lain isinya itu kosong. Ada sebuah insecurity, ketidakamanan, ketidakpastian di dalam kehidupannya. Karena ketika tidak ada yang menghormati, dia menjadi membenci seseorang. Ada ya saudara-saudara orang seperti itu ya. Dia mengharapkan dihormati, tetapi dia tidak layak dihormati. Nah, ini adalah seperti orang-orang yang Paulus tadi kita baca, katakan di pasal 6 ayat 3, dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ini sama saudara-saudara dengan orang yang gila hormat ini. Padahal ia sama sekali tidak berarti, ia sebenarnya menipu dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti keinginan daging, kata Rasul Paulus. Mengikuti keinginan daging dan bukan hidup dipimpin oleh roh. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita bergereja, yaitu orang yang pergi ke gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Tidak hidup di dalam roh atau dipimpin oleh roh. Dan mereka itu di dalam konteksnya Rasul Paulus adalah orang-orang yang menjadi guru-guru agama. Mereka mengajarkan kalau misalnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak cukup, tetapi harus juga dengan ketaatan kepada hukum Taurat, yang seperti yang kita sudah lihat ya beberapa minggu yang lalu ya. Kalau misalnya orang-orang ini mengajarkan
yang ada di dalam Galatia, pengajaran yang palsu. Dan pengajaran yang palsu itu apa? Pengajaran yang mengatakan bahwa ketika kamu sudah selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu harus melakukan sesuatu supaya kamu pasti selamat. Jadi di sini adalah bagaimana mereka melakukan hukum Taurat. Jadi juga ada sebetulnya di dalam gereja-gereja kita yang modern orang-orang seperti demikian. Di mana mereka mengatakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu tidak cukup, tetapi kamu harus melayani, kamu harus memberikan persembahan, kamu harus melakukan yang lain. Nah, kata Rasul Paulus, orang-orang yang mengajarkan hal seperti ini adalah orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri, orang-orang yang kosong, orang-orang yang boleh dikatakan mencari hormat padahal dia itu tidak ada isinya. Jadi omongannya itu adalah omongan yang kosong, boleh dikatakan. Mereka sombong dan mencari permasalahan. Dan mereka menyangka, boleh dikatakan, bagaimana mereka berarti, padahal sebetulnya tidak. Nah, kata Rasul Paulus kepada mereka, kepada jemaat Galatia secara keseluruhan, ialah hati-hati kepada orang-orang ini. Jadi, orang-orang ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh, dan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Sedangkan dia katakan, ada orang-orang yang dipimpin oleh Roh, yang sungguh-sungguh memang dipimpin dan dipandu dan melihat Roh dan kehadiran Allah sebagai suatu yang memimpin mereka dan mengubah mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang harus rendah hati, dan mereka adalah orang-orang yang memang rendah hati, karena mereka tahu bahwa mereka diselamatkan bukan karena usaha mereka, tetapi hanyalah karena anugerah Allah mereka itu diselamatkan. Mereka dibentuk, boleh dikatakan di dalam hidup mereka itu adalah hanya karena anugerah. Beda ya. Orang yang kalau misalnya berpikir bahwa dia adalah seorang yang bisa dihormati oleh orang lain, atau dia bisa melakukan segala sesuatu supaya dia memperoleh keselamatan dengan melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya, tentu adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak hidup di dalam anugerah. Tetapi ketika orang yang hidup di dalam anugerah, mereka sadar kalau misalnya mereka tidak bisa melakukan semuanya. Dan mereka sadar hanya karena Allah mengasihani mereka, menyelamatkan mereka, memberikan kepada mereka anugerah, maka mereka bisa diselamatkan. Mereka ini semua adalah orang-orang yang mengerti apa artinya sebetulnya Allah yang berbelas kasihan kepada mereka. Mereka tidak layak, tetapi Allah berbelas kasihan kepada mereka. Saudara lihat nggak logikanya di sini? Logikanya gampang, kata Rasul Paulus. Kita mengasihi karena apa? Karena kita dikasihi. Kita berbelas kasihan karena apa? Karena kita terlebih dahulu dibelas kasihani. Kita melayani karena apa? Karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Allah, saudara-saudara. Pengertian itu adalah pengertian yang sangat mendasar, kata Rasul Paulus. Untuk kita mengerti apa artinya sebetulnya hidup dipimpin oleh Roh. Jadi hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup yang dapat berbahasa roh, bukan hidup yang boleh dikatakan dapat berbuat atau dapat melakukan anugerah-anugerah yang berasal dari Roh, yang hanya berlaku kepada sebagian orang dan bukan kepada semua orang. Tetapi hidup di dalam pimpinan Roh adalah hidup yang mengerti kalau seorang diselamatkan itu hanya karena anugerah Allah. Seorang dibelas kasihani karena dia adalah orang-orang yang memperoleh belas kasihan. Dan kenapa dia melayani? Karena dia sadar bahwa dia terlebih dahulu dilayani oleh Allah. Itu yang pertama, kata Rasul Paulus. Yang kedua, saudara-saudara, seperti apa orang yang hidup dipimpin oleh Roh? Orang yang berhati lapang, kata Rasul Paulus, dan mudah menolong orang lain. Pasal 6. Ayat 1 dan 2, perhatikan saudara-saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Seperti apa saudara-saudara orang yang boleh dikatakan, tadi kita lihat, berhati lapang dan mudah menolong. Seperti apa orang ini? Ini adalah orang yang punya hati yang siap, saudara-saudara,
untuk melihat bahwa dirinya sekali lagi diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi semata-mata karena apa yang Allah lakukan, tetapi juga karena dia diselamatkan oleh Allah, dia pun juga rela dan siap untuk menolong orang lain. Karena sekali lagi, prinsipnya itu adalah dia diselamatkan, oleh karena itu dia menyelamatkan atau menolong orang lain. Begitu loh. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti apa itu anugerah Allah. Perhatikan saudara-saudara, ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Dan ini gak gampang, saudara-saudara. Menegur orang lain, dengan kata lain ayat 1 itu menegur orang lain. Itu gak gampang, ya. Apalagi di dalam konteks kita di Australia di sini, gak gampang, saudara-saudara. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Dan bukan hanya menegur loh di ayat 1 dikatakan. Tetapi bagaimana kita memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar dengan roh lemah lembut dan waspada. Saudara-saudara perhatikan di sini di ayat 1. Dan ini tidak gampang. Menegur saja bukan hal yang mudah, tetapi menegur orang untuk masuk sekali lagi ke dalam harga diri seseorang. Dan juga teguran itu adalah teguran yang mencoba mengarahkan orang itu ke jalan yang benar. Ini bukan hal yang gampang. Karena sekali lagi ketika masuk ke harga diri, ini mengusik harga diri saudara-saudara. Dan tidak mudah ketika ditegur orang-orang tersebut. Apalagi kalau yang ditegur di dalam budaya kita Indonesia itu adalah orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi jabatannya. Tetapi kita wajib menegur. Ketika seorang tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita wajib menegur orang tersebut. Dan sekali lagi, jangan kita ragu, jangan kita takut. Karena dasar kita adalah dasar yang kokoh, yaitu dasar firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, tetapi ini bukan hanya kita menegur orang lain. Perhatikan ayat 1 yang tadi kita baca. Ini juga memimpin orang lain, dia katakan. Ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Ini yang lebih sulit lagi, saudara-saudara. Jadi bukan hanya bilang bahwa tindakanmu salah, tetapi bilang kepada orang itu, inilah proses yang benar. Inilah seharusnya yang benar. Jalan yang benar. Kita pikirkan alternatifnya apa, saudara-saudara. Biasanya kalau misalnya kita kritik orang lain, kita hanya kritik orang lain tanpa membantu orang lain itu memikirkan jalan alternatif apa bagi dia. Untuk dia memperbaiki dirinya. Betul nggak? Ya. Biasanya kita kritik orang lain dan kita pergi. Tetapi saudara-saudara, ini adalah kritik dengan orang lain dan juga mengambil sebuah resiko, dia katakan, untuk kita mungkin pada akhirnya dimusuhi oleh orang itu. Jadi bukan hanya sekedar kita kritik, tetapi bagaimana kita memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar. Dan ini akan besar sekali kemungkinannya membuat persahabatan kita itu pada akhirnya menjadi rusak, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya kita mempunyai dasar yang benar, dasar firman Tuhan, jangan kita pernah takut, saudara-saudara. Dan kata Rasul Paulus, terutama kepada saudara-saudara seiman, sama-sama mengerti firman Tuhan sebagai dasar yang fondasi yang penting, saudara-saudara, jangan kita pernah takut melakukan hal ini. Dan lebih dari itu, kita juga harus menjaga agar kita sendiri jangan jatuh ke dalam dosa, dikatakan di ayat 1 kan. Tetapi bukan itu, saudara-saudara, bukan itu saja. Kata Rasul Paulus yang kedua, di ayatnya yang kedua apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu telah memenuhi hukum Kristus. Jadi bukan hanya mengkritik, tetapi juga siap menolong. Terutama kepada kelompok seiman, kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Komunitas di mana yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, saudara-saudara. Ya. Komunitas gereja kita. Ringan tangannya di dalam menolong. Kalau ada kesulitan, cepat, saudara-saudara. Kalau ada kebutuhan, cepat kita untuk menolong, begitu loh. Memiliki attitude yang siap untuk menolong. Ini maksudnya ketika Rasul Paulus menuliskan di ayatnya yang kedua. Dan ini nggak mudah, saudara-saudara. Karena nature kita itu adalah kita kepingin dilayani. Bukan kita melayani orang lain. Dan ketika kita merubah itu nggak gampang. Cuma sekali lagi, hanya karena ketika kita sadar, kalau misalnya Yesus Kristus sebetulnya telah melayani kita. Ketika dia telah melayani kita dan kita sadar
bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk dilayani, maka kita akan keluar dan meluap bagaimana kita ingin melayani orang lain. Kita ingin juga membantu orang lain, saudara-saudara. Kita bersyukur kalau kita punya gereja yang kecil di sini, saudara-saudara. Karena apa? Karena gereja kecil lebih mudah untuk kita mempraktekkan hal ini. Bagaimana saya melayani orang lain, bagaimana saya mengenal orang lain. Dan biarlah kiranya dari komunitas yang kecil ini kita boleh menjadi saksi yang besar bagi orang-orang yang ada di luar. Kalau misalnya kita adalah orang-orang yang siap untuk melayani. Dan ini berlaku bukan hanya di dalam hal-hal yang besar loh ya, saudara-saudara ya. Tetapi juga di dalam hal-hal yang kecil, yang sehari-hari. Ketika kita menghadapi mungkin permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, apakah kita siap untuk membantu dan untuk menolong orang lain? Dan bagaimana kita di dalam komunitas seperti ini, saudara-saudara, kita juga tidak cepat maksud saya, untuk menghakimi orang lain. Dan bagaimana kita siap untuk memberikan tangan kita untuk membantu orang lain, tetapi tidak cepat untuk menghakimi orang lain. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata di pasal 6 ayat 4, dia katakan, ini ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan keadaan orang lain. Jadi kata Rasul Paulus apa? Jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Lihat apa yang kita sudah kerjakan, bukan apa yang orang lain sudah kerjakan. Banyak dari kita enggan melayani, karena apa? Males lah, orang lain juga gak ada yang melayani, begitu loh. No, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Bagaimana kita sudah bertanggung jawab di hadapan Allah, sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Kalau Allah sudah berbicara kepada kalian untuk melayani, layanilah, jangan melihat orang lain, apakah orang lain melayani atau tidak. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang murah hati. Yang memiliki hati yang murah, saudara-saudara. Perhatikan pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Sudah siap? 1, 2, 3. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wah, kalau saudara baca ayatnya yang ke-6, saudara akan bilang, wah ini kebetulan nih pastornya nih yang ngomong nih, pasti kepingin diperhatikan begitu loh oleh jemaatnya. Bukan, saudara-saudara. Tapi saya bicara apa yang berasal dari firman Tuhan. Dan di dalam konteks ini, kita bukan hanya sekedar asal comot ayat. Kita lihat memang Rasul Paulus berbicara di dalam hal yang sangat-sangat mendasar. Kata Rasul Paulus apa? Berbagilah dan murah hatilah terutama kepada mereka yang memberikan pengajaran. Dan ini bukan berlaku hanya kepada pastor, saudara-saudara yang ada di dalam sebuah gereja. Tetapi kepada semua orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada saudara. Bisa orang awam, bisa hamba Tuhan. Tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita memperhatikan orang itu. Dan kita murah hati kepada orang itu. Dan Rasul Paulus katakan, engkau yang menabur akan menuai semuanya itu. Taburlah dalam roh supaya engkau juga dapat menuai di dalam roh. Jangan salah ya, ini bukan hanya diterjemahkan kepada bantuan finansial atau dukungan finansial, saudara-saudara. Tetapi bisa berupa, kalau dulu, itu adalah dengan kita tulis kartu, saudara-saudara, kartu encouragement begitu ya. Kita kirimkan misalnya kepada pastornya, atau mungkin kepada guru sekolah minggu, atau kepada orang yang mengajarkan firman kepada saudara. Tetapi sekarang bisa di dalam teks. WA, saudara-saudara. Lebih mudah sebetulnya. Atau email, kalau saudara mau pakai email. Begitu. Dan kasih tahu kepada pengkhotbahnya. Tidak harus saya. Apa yang saudara pelajari pada hari ini. Dan ini adalah bagian yang mendorong kita semua
yang mengajarkan firman Tuhan untuk kita terus dapat mengajarkan firman Tuhan dengan setia, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu dia katakan, kata Rasul Paulus. Bukan hanya kepada orang yang mengajarkan firman. Siapa yang memperkenalkan Injil pertama kali kepada saudara, hargailah orang itu, kata Rasul Paulus. Murah hatilah kepada mereka. Kepada orang yang pernah mungkin menegur saudara dengan firman Tuhan. Dan dia berani untuk bicara kepada saudara dosa yang saudara lakukan. Dan mengajarkan kepada saudara apa yang menjadi tindakan Kristus. Dan apa yang harus saudara lakukan di dalam Kristus. Jadi ini artinya sangat luas sekali ya. Bukan hanya kepada orang yang berbicara setiap minggu kepada saudara, tetapi kepada orang yang menunjukkan kebenaran kepada saudara. Bisa nggak orang-orang yang ada di dalam kelompok KTB saudara? Bisa. Bisa nggak kepada guru sekolah minggu yang dulu mengajarkan? Bisa, saudara-saudara. Kepada orang yang menuntun saudara kepada kebenaran, kata Rasul Paulus apa? Layanilah mereka. Jadi artinya sangat luas sekali. Dan kita bersyukur saudara-saudara, kita mempunyai orang-orang yang seperti demikian yang melayani di gereja kita. Dan kepada setiap kita yang melayani, kita yang menjadi model Kristus di dalam kehidupan kita pelayanan atau di dalam kehidupan kita bergereja, kita harus bersyukur saudara-saudara. Kita harus bersyukur karena kita mengambil bagian di dalam pelayanan yang membawa orang kepada kebenaran. Kata Rasul Paulus apa? Bermurah hatilah kepada mereka. Dan di dalam semuanya ini sadar bahwa ada godaan yang akan membuat kita tidak melakukan hal ini, saudara-saudara. Ada godaan yang akan membuat kita tidak melakukan hal ini. Dan godaannya ialah untuk kita nih yang melayani, termasuk saya, termasuk guru sekolah minggu, termasuk yang lain-lain, saudara-saudara, untuk seringkali kita tidak berkata apa yang memang seharusnya kita katakan kepada orang. Jadi ada saudara-saudara gereja yang tidak berani untuk menunjuk dosa yang dilakukan oleh jemaatnya. Karena apa? Karena ketika ditunjuk atau disebut dosanya, jemaatnya gak akan ke gereja lagi saudara-saudara minggu depan. Apakah berarti kita tidak menunjukkan dosa tersebut? No, kita akan terus menunjukkan dosa itu. Dan kita akan terus untuk menegur orang-orang itu, supaya mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Jadi dengan kata lain, godaannya buat kami, saudara-saudara, ialah untuk tidak berbicara secara setia terhadap firman Tuhan. Dan untuk hanya bermanis-manis saja di depan jemaat. Supaya apa? Supaya jemaatnya lebih banyak yang datang. Supaya keuangan gereja lebih meningkat, saudara-saudara. Ingat ayatnya yang ke-8, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Jadi dengan kata lain, apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Roh atau daging. Yang keempat, yang terakhir. Seperti apa orang yang hidup dipimpin oleh roh adalah yang terakhir, orang yang bertahan. Orang yang persevere. Perhatikan ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi kata Rasul Paulus apa? Jangan jemu-jemu. Karena akan ada waktunya, kita akan jemu, kata Rasul Paulus. Kita akan bosan, saudara-saudara, berbuat baik lagi. Malas berbuat baik lagi. Karena apa? Karena capek. Mungkin sakit hati dengan gereja, atau sakit hati dengan orang lain yang pergi ke gereja, atau dengan pendetanya. Tidak pergi lagi ke gereja. Akan ada waktunya, saudara-saudara. Akan ada waktunya. Nah sepertinya mungkin menganggap kalau saya pergi ke gereja, orang take advantage saya. Dan mungkin mengambil kesempatan dari saya ketika saya berbuat baik. Dan ini adalah godaan dari si jahat untuk membuat kita tidak bertumbuh.
Kata Rasul Paulus apa? Waspada terhadap hal tersebut. Dan ini adalah bukan proses yang instan, saudara-saudara. Bukan proses yang instan. Ini bukan seperti kita bikin lemari atau kita mungkin bikin meja. Kita beli kayu dan kemudian kita potong kayu dan kita pasang itu dan kemudian kita cat mungkin mejanya atau lemarinya, saudara-saudara. Ini bukan seperti itu. Ini adalah seperti kita menanam pohon dari benih, saudara-saudara. Dan ketika kita menanam pohon dari benih, ada yang bertumbuh, ada yang nggak bertumbuh benihnya. Betul nggak? Ada tanah yang subur, ada tanah yang nggak subur, saudara-saudara. Tetapi kita akan make sure kalau kita mau bertumbuh, kita taruh mungkin pot itu yang dimana kita taruh benihnya di tempat yang mana akan ada air, tetapi juga jangan lupa harus ada matahari. Ya nggak? Kalau nggak akan bertumbuh, saudara-saudara. Dan kita taruh itu, dan kita siram itu, dan kita make sure ada matahari yang menyinarinya. Maka itu baru akan bertumbuh, saudara-saudara. Dan proses ini bukan proses yang sebentar. Bukan proses yang sebentar. Oleh karena itu, persevere, kata Rasul Paulus. Jangan jemu-jemu. Bertahanlah untuk terus berbuat baik. Dikatakan di ayatnya yang ke-10, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, terutama kepada kawan seiman. Siapa ini? Orang-orang yang ada di dalam komunitas Kristen kita, yang ada di dalam gereja. Jadi, kalau misalnya boleh, saudara-saudara, saya minta kepada saudara, jangan kita hanya pergi ke gereja dan langsung menjadi orang yang langsung pulang, saudara-saudara. Begitu loh. Karena ketika kita pergi ke gereja, kita bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas kita pergi ke gereja, tetapi kita melayani di gereja dan kita mengenal orang lain yang ada di dalam gereja. Dan kita berbuat baik kepada orang lain. Dan kata Rasul Paulus apa sekali lagi? Jangan jemu-jemu ketika masih ada kesempatan, lakukanlah itu. Karena akan ada waktunya di mana kita tidak ada kesempatan itu lagi. Apakah mungkin badan kita sudah tidak bisa siap untuk melakukannya, ataupun juga mungkin ada godaan dari si jahat yang akan membawa kita keluar untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Jangan jemu-jemu. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Yohanes 13, saudara-saudara. Kita akan baca bersama-sama dari ayatnya yang ke-34 dengan 35. Ini adalah kata-kata daripada Tuhan Yesus. Dan menurut saya ini adalah kata-kata yang indah, yang merangkum apa yang kita bicarakan hari ini semuanya. Mari kita baca bersama-sama ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Powerful ya saudara-saudara ya? Ini sangat powerful sekali. Dan ini adalah sifatnya testimonial. Apa maksudnya? Maksudnya ialah ketika kita melakukan itu, kita bukan hanya melakukan itu, tetapi kita memberikan kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang sudah mengasihiku, dan aku mau mengasihi orang lain. Saudara-saudara, kata-kata daripada Rasul Paulus di Galatia, di surat Galatia, ini adalah kata-kata yang penting sekali untuk kita sama-sama coba pikirkan apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dia bukan hanya bicara mengenai guru-guru palsu yang mengajarkan hal yang tidak benar mengenai apa artinya keselamatan itu. Tetapi Rasul Paulus di pasal yang ke-6 ini mengajarkan apa sebetulnya makna keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya orang-orang yang memiliki roh, tetapi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Mari kita berdoa. Let's pray together. Bapa Surgawi, terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh terus berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih ya Tuhan buat surat Galatia yang boleh kami selesaikan,
dan boleh juga memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, dan kami berdoa, Tuhan Kau yang terus berbicara kepada kami, bahkan di luar jam ini. Terpujilah Tuhan namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.